Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran ke-1 di kelas 2. Sebelum mulai belajar, seperti biasanya, jangan lupa teman-teman berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan teman-teman dimudahkan untuk memahami materinya. Perhatikan gambar di layar. Nah, di situ ada anak-anak yang sedang berangkat sekolah. Apa sih ceritanya? Kita simak ya. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin, di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenai lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Nah, semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Nah, itu tadi cerita Edo dan teman-temannya di SD Nusantara 1. Kita lanjutkan ya. Teman-teman, ini nih ada denah letak sekolah Edo di SD Negeri Nusantara 1. Simak baik-baik ya. Di denah ini ada banyak gambar, ada banyak tempat. Jalannya ada Jalan Nusantara. Di sebelah kanan dan kiri sekolah Edo ada sawah. Di seberang sekolah Edo ada puskesmas, toko, rumah warga, fotokopi, dan balai kelurahan. Ini adalah cerita tentang denah sekolah Edo tadi. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1. SD Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki ke sekolah. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, itu tadi cerita tentang letak Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1. Nih, teman-teman, di sini ada gambar tentang denah tadi. Terus ada cerita tentang SD Nusantara 1 tadi, gunanya buat apa? Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan denah dan teks bacaan. 1. SD Negeri Nusantara 1 terletak di jalan SD Negeri Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara. Kalau mau lengkap bisa dijawab di Jalan Nusantara nomor 10. Di samping kanan dan kiri SD Negeri Nusantara 1 terdapat apa tadi? Di samping kanan dan kiri SD itu terdapat sawah. 3. Di seberang SDN Nusantara 1 terdapat di seberang jalan SD Nusantara 1 ini ada apa aja tadi ya?
Ada rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Nomor 4, di tempat yang terletak di rumah warga, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas. Di antara itu berarti di tengah-tengahnya. Antara rumah warga sama puskesmas, tengah-tengahnya apa? Toko. Nomor 5, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan. Di tengah-tengah antara rumah warga dan balai kelurahan ada tempat fotokopi. Nomor 6, jarak antara SDN Nusantara 1 dengan kota adalah berapa kilo tadi? 5 kilometer. Nomor 7, siswa berangkat ke sekolah dengan, di sini Bu Erlin jawabnya dengan berjalan kaki, tapi teman-teman juga bisa menjawab. Tadi kan ada yang berangkat sekolah dengan diantar orang tuanya, berjalan kaki atau naik angkutan umum. Bisa dijawab salah satu. Nomor 8, sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Antara fotokopi dan puskesmas itu ada apa? Ada toko dan rumah warga. 9, sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Antara balai kelurahan dan puskesmas itu ada 3 tempat. Apa saja? Rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Nomor 10, sebutkan nama tempat 2 bangunan di sebelah kanan puskesmas. Ini puskesmasnya paling pinggir. 2 tempat di sebelah kanannya ada toko dan rumah warga. Nah, itu tadi caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman bisa cari jawabannya dengan melihat denahnya atau dengan membaca kembali cerita tentang SD Negeri Nusantara 1 tadi. Selanjutnya, ini ada cerita tentang uang saku. Teman-teman pernah dapat uang saku dari orang tua? Pasti setiap kali mau berangkat sekolah teman-teman selalu dikasih, atau mungkin kalau pas gak dikasih teman-teman minta uang saku ya ke orang tuanya. Ini ada cerita tentang uang saku, yuk kita simak. Setiap hari Siti mendapatkan uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan dan minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-temannya membeli minuman di kantin. Uang saku setiap siswa itu berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda. Berapa ya kira-kira uang saku mereka? Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Ini uang saku Siti, ini uang saku Dayu, dan ini uang saku Beni. Berapa ya uang saku Siti? Teman-teman lihat di sini ada uang saku Siti, ada pecahan 500. Jumlahnya 4. Kita hitung ya. Caranya seperti ini. Kita tuliskan dulu. Uang sakunya 500-nya ada 4. Berarti 500 ditulis ke bawah sebanyak 4. Terus kita jumlah, berapa ya jumlahnya? Uang saku Siti ternyata adalah Rp2.000. Kalau kita ubah dalam bentuk perkalian, berarti kita hitung 500-nya ada berapa? Oh, ada 4. Berarti kita tulis 4 dikali angka uang logamnya ini pecahan berapa? Pecahan 500. Berarti 4 kali 500. Jawabannya adalah 2.000. Sekarang kita hitung uang saku Dayu ya. Uang saku Dayu ada berapa itu ya? Ada 500-an 2. Berarti kita hitung 2 kali 500 itu adalah 1.000. Terus 200-annya ada 5. Berarti 5 kali 200 itu juga 1.000. 1.000 tambah 1.000 jawabannya adalah 2.000.
Sedangkan uang saku penny adalah 2 lembar, 2 keping uang seribuan, berarti 1000 tambah 1000, jawabannya 2000. Teman-teman lihat, Siti, Bayu, dan Penny ternyata uang sakunya sama, yaitu 2000 rupiah. Walaupun pecahan uang logamnya berbeda, tapi jumlahnya sama, 2000 rupiah. Mengenal nilai kelompok pecahan uang. Teman-teman, di sini ada uang logam 200 yang terdiri dari 2 keping uang 100-an. Ditulisnya 200 rupiah. Nih, ditulis dengan huruf 200 rupiah. Terus ditulis dengan nilai uang Rp, tidak usah diberi jarak, langsung Rp 200,00. Nih, ini nilai uangnya adalah 200 rupiah. Selanjutnya ada uang koin, uang logam 500 dan 100. Berapa 500 ditambah 100? Kita tulis jumlahnya, yaitu 600 rupiah. Ditulis angka menjadi Rp 600,00. Dibacanya ini 600 rupiah. Selanjutnya ada pecahan 100, 100 dan 200. 100 tambah 100, 200. Kita tambah 200 lagi jadi 400. Ditulis dengan huruf 400 rupiah. Kalau ditulis angka berarti Rp 400,00. Kita akan belajar mengelompokkan uang logam. Kita lihat sebelah kanan atas ada uang 200, terus ada uang 500, ada uang lagi 200 dan 100. Kita jumlah semuanya ada 1000. Yang kedua, ini ada uang 100, 500, 200 dan 100. Jumlahnya adalah 900. Yang terakhir, yang paling bawah ada uang 200, 100 dan 200. Ini jumlahnya adalah 500. Teman-teman, yang pertama tadi jumlahnya adalah 1000, yang kedua jumlahnya 900, dan yang ketiga jumlahnya adalah 500. Sedangkan di sebelah kiri ini ada 1 keping uang logam. Yang atas 500, yang bawah 1000. Yuk kita cari pasangannya. Manakah yang nilainya 500? Yang nilainya 500 adalah uang logam, kelompok uang logam yang paling bawah, 200, 100 dan 200 tadi, sama-sama 500. Yang 1000 adalah yang paling atas, yaitu 200, 500, 100 dan 200. Jumlahnya adalah 1000. Yang kedua, kenapa nggak ada pasangannya, Bu? Karena jumlahnya tadi adalah 900. Di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Ini adalah gerak dasar tari, teman-teman. Yang pertama, posisi sikap awal menari, kaki rapat, badan tegap. Terus posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Yang kedua, gerak menekuk tangan ke samping kanan, samping kiri gitu. Selanjutnya gerak menekuk tangan ke atas. Yang ketiga adalah posisi kaki. Posisi kakinya yang pertama berjingkat atau jinjit. Yang kedua gerak mengangkat kaki, jadi kakinya diangkat satu secara bergantian. Kaki kanan angkat satu, turunkan, ganti kaki kiri yang angkat satu. Terus yang selanjutnya gerak menekuk tangan ke depan. Nih geraknya, tangannya ditekuk ke depan, teman-teman. Yang terakhir adalah posisi tangan lurus ke bawah dan badan kembali tegap seperti yang posisi pertama tadi. Gerakan ini bisa teman-teman gabung-gabungkan, apalagi kalau diiringi musik, maka akan menjadi gerakan yang indah.
Sekarang soal latihan silahkan teman-teman kerjakan di buku tema kalian ya. Amatilah lingkungan sekolahmu dengan cermat. Kemudian gambarlah dan jelaskan letak sekolahmu. Karena sekarang sedang masa pandemi dan teman-teman tidak masuk sekolah, jadi ini dikerjakan secara individu ya, bisa minta bantuan kakak atau orang tua. Gambarlah peta sekolahmu seperti SD Negeri Nusantara 1 tadi ya. Setelah itu ada soal-soal yang harus teman-teman kerjakan. Gambar jalannya sekolahmu, terus kanan, kiri, depan sekolahmu ada apa, silahkan teman-teman gambar di buku kalian. Setelah itu jawab, nama sekolahku adalah SD mana. Yang kedua, alamat sekolahku adalah, tadi alamat sekolahnya Edo tadi di Jalan Nusantara, kalau sekolahmu alamatnya di mana? 3, di sebelah kanan sekolahmu ada apa? 4, di sebelah kiri sekolahmu ada apa? Dan terakhir nomor 5, di depan sekolahku ada. Silahkan teman-teman jawab ini di bawah gambar kalian ya. Yang kedua, teman-teman silahkan pasangkan kelompok uang logam berikut yang nilainya sama dengan selembar uang kertas di sebelah kanan ya. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga teman-teman bisa memahami materi hari ini dengan baik. Sekian dari Bu Erlin. Mohon maaf kalau ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.